Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa kembali di podcast KPU Kota Serang Ngopi Kamisan. Ngobrol santai penuh informasi seputar informasi dan juga kepemiluan. Saya Reni Apriani sebagai host yang akan menemani teman pemilih pada episode kali ini dengan tema sinergi, akurasi data dan pelayanan prima Disdukcapil dalam mensukseskan pemilu. Jadi ini teman pemilih, di setiap pemilihan, baik pemilu atau pilkada, itu selalu melibatkan Disdukcapil untuk sinergi, akurasi data, dan juga pelayanan prima Disdukcapil dalam mensukseskan pemilu. Maka hari ini kita bersama narasumber yang bisa menjelaskan hal tersebut nih di depan saya. Ada Bapak Karsono Esos MSI sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang. Apa kabar Bapak Karsono? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Keluarga gimana kabarnya Pak? Keluarga saya juga sehat, alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pembahasan nih Pak, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman pemilih kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih Kota Serang. Perkenalkan, nama saya Karsono. Saya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten. Baik Pak. Baik, seperti Bapak, dari tahun berapa Bapak menjadi Kepala Disdukcapil Kota Serang? Saya termasuk belum lama, jadi saya baru 8 bulan menjabat sebagai Kadisdukcapil Kota Serang. Cuma kalau kaitan dengan dengan pemilihan, saya punya pengalaman pernah di KPU selama 3,5 tahun. Jadi kalau dengan KPU kami sudah tidak asing lagi. Baik. Baik, seperti Bapak katakan tadi, Bapak sekarang menjabat sebagai Kepala Disdukcapil ya. Izin menyampaikan juga nih Pak, selamat atas pelantikannya Bapak menjadi Kepala Disdukcapil Kota Serang. Ingin tahu nih Pak, sebelumnya kan menjabat sebagai Sekretaris KPU Kota Serang. Ini dari tahun berapa Pak? 3 tahun itu ya? Kalau di KPU Kota Serang itu saya dari 2015 sampai 2019 awal. Jadi kalau hitung-hitungan bulan 3,5 tahun. 3 tahun. Tapi kalau tahun dari 2015 sampai 2019. Wow, pantas saja ya teman pemilih dengan pengalaman Bapak Karsono yang pernah di dapurnya KPU nih. Saya rasa diskusi kita hari ini bakal sangat nyambung karena Bapak paham betul ya kebutuhan data di lapangan. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk menyempatkan waktunya di tengah kesibukan Bapak untuk hadir di podcast kali ini. Baik Bapak, kita langsung ke pertanyaan pertama. Pak, bicara soal pemilu nih, orang seringnya cuma ingat nyoblos di TPS. Padahal kan ya Pak, ada proses panjang di Disdukcapil itu. Sebenarnya seberapa krusial nih peran Disdukcapil dalam memastikan data yang dipakai KPU ini benar-benar akurat tidak? Dan sinergi antara Disdukcapil dan KPU dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan itu seperti apa ya Bapak? Jadi peran kami di Dukcapil ini untuk membantu pelaksanaan pemilihan maupun pemilu, kami menyiapkan data penduduk yang akurat. Ya. Data penduduk yang kami miliki ini adalah data kependudukan yang sudah diolah oleh Kemendagri melalui Ditjen Capil. Jadi data yang diolah oleh Ditjen Capil itu kami terima dan itu menjadi dasar bagi kami untuk menyajikan data penduduk maupun data pemilih yang akurat yang nanti pada saat akan dilakukan pemilu maupun pemilihan nanti akan kami sajikan ke KPU. Dan Kemendagri sudah ada kerjasama dengan KPU pusat tentang data penduduk yang akan dipakai untuk dasar sebagai pemilih di pemilih dan pemilihan. Jadi data yang ada di kami adalah data yang akurat dan kami selalu menerima data ini setiap setahun 2 kali dan nanti di dalam perjalanan dalam 1 tahun ini nanti ada verifikasi, misalnya ada penduduk yang meninggal, ada penduduk yang datang, itu nanti kami akan data kembali, akan verifikasi sehingga
pada saat nanti mendekati pemilu dan pemilihan diperoleh data yang akurat. Demikian. Wah, jadi ibaratnya ini di Dukcapil ini pemasok bahan utama, baku utamanya ya Pak. Kalau bahannya bersih, hasilnya DPT juga bersih. Menarik sekali sinergi ini Pak. Jadi prosesnya tidak berhenti setelah pemilu selesai, teman pemilih. Benar ya Pak? Betul. Benar-benar dijaga ritmenya agar data tidak menumpuk di akhir gitu. Nah Pak, ini yang sering jadi pertanyaan warga. Yang seperti Bapak sampaikan tadi, kadang ini ada nama warga yang sudah meninggal, tapi muncul gitu Pak di daftar. Bagaimana Disdukcapil menangani kasus ketidaksesuaian Pak? Data seperti ini supaya tidak disalahgunakan di hari H nanti. Emang sering terjadi ya, selama saya baru tahu nih, sejak saya di Dukcapil ternyata ada penduduk yang sudah meninggal ya, tetapi nanti di kemudian hari nanti muncul sebagai seorang pemilih. Nah, ini menjadi permasalahan kami di Dukcapil. Kami sudah mensosialisasikan kepada aparat kami di kelurahan dan kecamatan supaya mereka mendata benar-benar penduduk yang meninggal ya. Kalau mereka tidak mendata dan tidak menyampaikan kepada kami, tentu kami juga tidak tahu ya. Karena Dukcapil itu kan sifatnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan pelayanan yang kami terima ini pelayanan yang datang dari bawah ya. Makanya kami mewanti-wanti ke teman-teman saya di kelurahan dan kecamatan supaya mereka selalu respon terhadap perubahan penduduk di kelurahan dan kecamatan. Melaporkan penduduk apabila ada yang meninggal, melaporkan apabila ada penduduk yang pindah dan datang kepada Dukcapil. Kalau dari bawah nanti laporan itu kepada kami, tentu ini menjadi dasar kami Dukcapil untuk memproses akte kematian, memproses akte kelahiran, dan memproses penduduk pindah dan datang Kota Serang. Begitu. Oh, jadi memang kuncinya ini ada di pelaporan akte kematian juga ya Pak dari masyarakatnya itu sendiri. Bukan cuma sistem, tapi partisipasi warga itu nomor satu, teman pemilih. Sekarang nih Pak, soal mobilitas warga nih Pak. Menjelang pemilu nih, banyak yang pindah domisili atau kerja di luar kota ya Pak. Apa saja nih yang harus disiapkan masyarakat supaya tetap bisa memilih, dan bagaimana alur koordinasi di Dukcapil di kabupaten, kota, atau juga provinsi lain nih Pak, agar data mereka tidak double. Ya, oke. Jadi permasalahan ini mungkin dialami oleh semua daerah ya. Tetapi di Kota Serang ini kami sudah membuat acara sosialisasi kepada teman-teman kami di lapangan. Jadi lagi-lagi saya minta teman-teman di kelurahan itu respon terhadap perubahan atau peristiwa penting di kependudukan. Misalnya ada masyarakat yang datang ke Kota Serang, ya, dan mereka berniat untuk tinggal di Kota Serang, kami memberi waktu dalam jangka waktu 1 tahun itu nanti mereka harus membuat dokumen kependudukan di Kota Serang. Ya. Kalau belum setahun kan mungkin mereka masih bisa berubah ya. Betul. Mungkin mereka ingin tinggal sementara di Serang saja, nanti akan pindah lagi ke daerah mana. Tapi kalau sudah 1 tahun, kami mengharapkan mereka segera mengurus dokumen menjadi penduduk Kota Serang. Dan ini sudah kami lakukan sosialisasi ini kepada teman-teman saya di kelurahan dan kecamatan, karena mereka yang mengetahui lebih jauh tentang proses perpindahan masyarakat di Kota Serang. Dan perlu diketahui oleh sahabat pemilih semua bahwa Kota Serang ini sekarang ini menjadi tujuan dari warga luar Kota Serang untuk tinggal di Kota Serang. Mungkin karena di Serang ini sekarang sudah banyak perguruan tinggi negeri, ya, banyak kantor-kantor pemerintah, terus ada juga industri nanti yang akan dibangun di Kota Serang, sehingga ini menjadi daya tarik warga luar Kota Serang untuk menetap di Kota Serang. Dan ini menjadi tantangan kami sebagai dinas yang mengurusi masalah kependudukan, dan lagi-lagi kami sampaikan kepada teman-teman saya di lapangan supaya ini menjadi perhatian teman-teman semua di lapangan,
untuk mengecek kembali ya tentang perpindahan penduduk baik yang keluar maupun yang datang ke Kota Serang, supaya nanti kami bisa menyajikan data yang tepat dan akurat yang nanti akan kami berikan kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU Kota Serang, agar nanti KPU lebih tepat untuk membuat kebijakan dalam pemilu maupun pemilihan yang akan datang gitu. Baik, jadi simpelnya ini warga jangan takut pindah asal urus administrasi segera ya Pak, supaya hak suaranya tidak hilang di tengah jalan. Dan sekarang ini kan masyarakat ini kan mungkin belum tahu informasi. Jadi sekarang ini kan kalau mereka akan mengurus pindah datang tidak harus datang atau pulang ke daerah asal. Iya. Tetapi cukup dengan mengisi formulir yang ada di Dukcapil dan itu nanti bisa kami urus. Nanti komunikasi antara operator kami dengan operator di daerah lain nanti bisa secara online. Jadi mereka nggak usah datang lagi ke daerah asal. Itu yang dikhawatirkan oleh penduduk yang datang ke Kota Serang. Saya harus kembali ke daerah asal saya dengan biaya yang sekian, yang mahal, ya, waktu juga mungkin tersita. Tapi sekarang tidak usah begitu. Tidak usah sekarang ya, sudah ngisi formulir, nanti diserahkan ke kami yang akan memproses. Kami akan komunikasi secara online dengan operator di daerah asal. Terima kasih Bapak informasinya untuk teman pemilih. Sekarang sudah simpel banget ya Pak, nggak perlu datang ke asalnya. Baik Pak, ini soal adik-adik kita nih Pak, para pemilih pemula yang baru pertama kali mau nyoblos gitu Pak. Kadang tuh mereka mager, bahasa anak zaman sekarang ya. Sekarang itu males gerak gitu Pak, buat urus KTP. Apa saja nih jurus jemput bola dari Dukcapil biar mereka ini semua sudah punya ektp sebelum hari pemungutan suara? Ini sebenarnya program yang sudah berjalan lama ya di Dukcapil. Jadi kami menjemput bola atau istilahnya jemput bola. Kami mendatangi sekolah-sekolah yang di sana tentu banyak adik-adik kita yang sudah wajib KTP maupun akan menuju usia 17 tahun. Ini sudah kami lakukan di beberapa sekolah dan alhamdulillah respon dari adik-adik kita cukup baik. Nah, cuma nanti kita akan melakukan operasi jemput bola lagi. Karena sekarang ini berbarengan dengan kami akan mendata penduduk non permanen dulu, ya. Yang tadi saya sampaikan penduduk yang sudah lama di Kota Serang tapi mereka belum memiliki KTP Kota Serang. Tapi nanti ke depan tentu program jemput bola ke sekolah-sekolah ini nanti akan kami lanjutkan untuk menjaring adik-adik kita yang menjelang 17 tahun atau mungkin sudah 17 tahun lewat, supaya mereka memiliki data kependudukan sebagai syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu yang akan datang. Nih, mantap ya teman pemilih. Jadi bukan warga saja nih yang menyamperin dinas, tapi dinas yang nongkrong ke sekolah-sekolah gitu ya Pak. Ya. Gak ada alasan lagi nih buat anak muda nggak punya KTP dan nggak nyoblos, oke? Terus satu lagi ini. Ya Pak. Kami ini kan tiap hari Sabtu membuka layanan, layanan kami tetap buka. Itu khusus untuk perekaman pemula. Jadi anak-anak yang menjelang 17 tahun atau 17 tahun ini datang ke kantor kami ini setiap hari Sabtu. Hari Sabtu. Ini cukup banyak nih. Setelah mereka semua tahu bahwa Sabtu itu kami khusus membuka pelayanan buat perekaman KTP pemula. Ini tiap hari Sabtu banyak sekali adik-adik kita yang melakukan perekaman di kantor Dukcapil. Nah teman pemilih udah tahu kan dari Bapak Karsononya langsung loh informasinya. Terima kasih Bapak. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kalian yang belum punya KTP, tidak coblos dan juga tidak punya KTP ya. Segera datang. Nah Pak, sekarang kan zamannya serba di HP ya Pak. Dompet ketinggalan pun gak masalah, asal bawa HP gitu. Jadi bagaimana nih Pak peran identitas kependudukan digital atau IKD ini dalam memvalidasi data pemilih di era digital ini Pak? Ya. Jadi IKD ini sebenarnya sudah lama dianjurkan oleh pemerintah pusat ya, tetapi di daerah ini rupanya masih belum maksimal ya. Sebagai contoh di Dukcapil Kota Serang ini ternyata baru 9% dari
penduduk yang ber-KTP yang memiliki aplikasi digital. Dan 9% ini ternyata ini kami di Provinsi Banten ini peringkat kedua. Peringkat kedua. Setelah Kota Tangerang Selatan. Jadi maksud saya ini memang belum menyebar luas di masyarakat informasi masalah IKD ini. Nah, ke depan kalau ini sudah menjadi kewajiban, sudah diwajibkan benar oleh pemerintah pusat, tentu kami juga akan lebih gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka wajib membuat KTP digital yang ada di HP. Ya. Dan untuk ke depan mungkin ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, mungkin KPU juga, seandainya nanti pemilihan itu nanti bisa cukup dengan IKD, mungkin lebih bagus. Betul. Cuma kan kami sifatnya menunggu kebijakan ya. Dan sosialisasi kami ke masyarakat terus dilakukan setiap hari. Di loket kami, ini orang-orang yang masyarakat yang ingin membuat dokumen kependudukan, kami wajibkan untuk membuat IKD. Setiap hari. Jadi saya baca laporan dari teman-teman di bawah itu, setiap hari itu ada sekitar 100 ya, 100 penambahan masyarakat yang membuat aplikasi IKD. Jadi cukup gencar apa yang kita lakukan. Nah, tinggal nanti kebijakan pemerintah pusat nanti akan seperti apa. Kalau semua sudah ber-IKD, apakah nanti pemilu bisa memakai IKD ya. Iya. Sekarang kan hanya sebatas di bandara kalau nggak salah. Di bandara bisa pakai IKD, tapi di lembaga-lembaga lain belum bisa menggunakan IKD. Jadi masih harus pakai KTP fisik gitu ya Pak? Masih di lembaga-lembaga keuangan, di bank misalnya masih pakai itu KTP konvensional. Baik. Jadi untuk sekarang kalau masalah siak nih Pak. Sekarang ini kan isu data bocor atau serangan siber ini lagi jadi obrolan hangat nih Pak di mana-mana. Nah, mumpung ada Bapak di sini, kami ingin tanya soal sistem SIAK atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Bagaimana nih Pak cara Disduk Capil dalam memastikan keamanan dan kerahasiaan data kependudukan dalam sistem ini supaya data penduduk yang diakses untuk kepentingan pemilu itu tetap aman, rahasia dan tidak dipreteli gitu Pak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. SIAK itulah aplikasi yang dimiliki oleh Ditjen Capil ya di Kemendagri. Jadi kami Dukcapil di daerah ini tidak bisa merubah-rubah apapun dari aplikasi itu. Jadi ini adalah kewenangan dari Direktorat Jenderal Capil Kemendagri. Jadi kalaupun nanti sekarang banyak kasus yang bisa mengutak-atik itu ya, itu adalah mungkin kelemahan sistem itu yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Ditjen Capil. Jadi kami sebagai pengguna saja, tentu kami tidak bisa merubah apapun dari aplikasi itu. Karena semua dikelola oleh pusat. Hanya oleh pusat ya Bapak, bukan dari Disduk Capil itu sendiri. Baik. Biasanya nih Pak, kan kalau ada momen besar seperti pemilu ini kan ada saja oknum yang memanfaatkan situasi buat cari untung. Nah, belakangan ini tuh sering terdengar isu penipuan ini berkedok aktivasi IKD atau bantuan pengurusan KTP yang minta data pribadi nih Pak atau bahkan uang gitu. Sebenarnya modus-modus seperti apa nih Pak yang harus teman pemilih waspadai agar tidak terjebaknya nantinya rayuan oleh para penipu ini Pak? Jadi sahabat pemilih yang saya hormati, khususnya yang di Kota Serang atau dimanapun berada, jadi akhir-akhir ini memang sering terjadi penipuan yang mengatasnamakan pegawai Dukcapil. Jadi perlu kami sampaikan di dalam podcast ini, Dukcapil dimanapun tidak pernah menelpon atau mengirim WA kepada seseorang untuk membuat IKD. Ya. Karena pembuatan IKD itu harus datang langsung ke Dukcapil atau petugas kami yang datang ke Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan pegawai Dukcapil bisa membuat IKD melalui online, melalui telepon, melalui WA itu saya harapkan semua jangan percaya. Karena kejahatan sekarang ini cukup marak. Ya. Jadi kalau biasanya si penipu ini meminta NIK ya, NIK untuk membuat IKD. Nah, kalau sudah ada NIK,
sudah dipegang oleh si seseorang itu yang tidak bertanggung jawab itu, tentu ini dikhawatirkan akan menjadi bahan penipuan atau pidana ya. Jadi saya harapkan sekali lagi pegawai Dukcapil dimanapun tidak akan pernah dan tidak pernah menelpon atau mengirim WA untuk membuat IKD. Petugas kami datang atau Bapak Ibu yang akan membuat IKD mendatangi kantor Dukcapil. Gitu. Terima kasih Pak informasinya. Ini peringatan penting banget buat kita semua supaya tetap aman dalam bertransaksi digital maupun saat mengurus dokumen fisik menjelang pemilu nanti. Kuncinya adalah jangan gampang percaya dan selalu cross check ke kanal resmi di Dukcapil dan juga KPU kalau merasa ada yang janggal teman pemilih. Nah Pak, biasanya nih kan kalau lagi musim pemutahiran data pemilih begini kantor Dukcapil itu di Dukcapil ini sibuknya luar biasa banget ya Pak. Nah banyak warga yang khawatir gitu Pak. Kalau misalnya mereka butuh mengurus dokumen lain yang mendesak gitu seperti akte kematian atau perubahan kartu keluarga atau kakak di tengah kesibukan pemilu ini. Apa pelayanannya nih Pak? Tetap bisa cepat atau malah jadi terhambat karena di Dukcapil sedang fokus ke data KPU. Jadi Dukcapil sudah membuat beberapa inovasi untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan dokumen kependudukan. Di tahun 2026 kami sudah membuka layanan online yang kami namakan Meriki, melayani bersama Tiki. Jadi bagi masyarakat yang mungkin sibuk, tidak ada waktu atau terkendala lain, bisa meminta layanan melalui online. Nah, di sana kami membuka layanan online yang nanti akan diterima oleh admin-admin kami. Jadi masyarakat bisa menanyakan apa saja persyaratannya, apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus dokumen kependudukan, misalnya membuat KTP, membuat KK, membuat akte kelahiran, kematian, itu bisa dilayani dengan melalui online. Dan nanti hasilnya akan dikirim melalui Tiki. Nanti akan dikirim sehari kemudian setelah mereka ngurus melalui online, dan nanti di situ berbayar ya karena kami bekerja sama dengan swasta. Nanti COD, sifatnya COD. Jadi rasanya tidak ada kendala buat masyarakat untuk menerima atau meminta pelayanan dari Dukcapil. Kalau mereka mau datang ke kantor silahkan, mau online juga bisa. Dan kami tahun ini sudah membuka layanan di kecamatan, di salah satu kecamatan di Tak-Takan. Jadi masyarakat kalau tidak mau datang ke Dukcapil pusat di sini, silahkan mendatangi di Tak-Takan bisa. Karena di sana prosesnya bisa mulai perekaman sampai pencetakan, dan juga bisa di mall pelayanan publik yang ada di lingkungan kantor PTSP. Jadi ada 3 tempat yang untuk memberikan layanan pada masyarakat yang terbaik, dan ini harapan kami tidak akan membuat kerumunan yang banyak di kantor kami. Betul Bapak. Jadi tidak ada istilah nih antrian pemilu ya Pak untuk urusan KK dan akte. Ini tentu jadi angin segar nih buat warga yang memang punya kebutuhan mendesak. Baik Pak Kadis, tidak terasa nih kita sudah di ujung obrolan. Sebagai penutup diskusi kita yang seru ini nih Pak, apa sih pesan cinta atau imbauan pamungkas dari Dukcapil buat teman pemilih di rumah supaya mereka ini bukan cuma punya KTP tapi benar-benar memastikan diri terdaftar di DPT dan punya dokumen yang valid buat menyoblos nanti Pak. Jadi sebagai penutup dari pembicaraan ini, saya sebagai kepala Dukcapil untuk mengharapkan sahabat pemilih semua agar menggunakan hak pilihnya nanti pada saat pemilu dan pemilihan. Tentu syaratnya sahabat pemilih harus memiliki dokumen kependudukan KTP ya. Jadi silahkan bagi masyarakat adik-adik yang belum memiliki KTP segera mengurus KTP untuk menjadi syarat sebagai pemilih nanti pada saat pemilu dan pemilihan. Tentu adik-adik dan masyarakat semua harus memanfaatkan momen ini karena ke depan tanggung jawab sebagai untuk memilih pemimpin itu ada di tangan adik-adik semua. Ya, kalau adik-adik acuh tak acuh, tentu nanti
tidak akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas atau yang baik. Tapi kalau adik-adik mau berperan serta dalam pemilu dan pemilihan yang akan datang, tentu harapan saya selaku Kepala Dinas Dukcapil akan membantu dalam proses demokrasi untuk menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas. Demikian mungkin dari saya. Mantap sekali Bapak Karsono. Jadi intinya itu surat suara, satu suara itu sangat berharga, dan dokumen yang valid adalah tiket utamanya ya teman pemilih. Jangan sampai menyesal di hari H karena urusan administrasi yang belum beres. Jadi kesimpulannya nih ya Pak, luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Rasanya waktu berlalu cepat kalau kita berdiskusi dengan pakarnya langsung. Apalagi Bapak Karsono ini kan pernah juga ya di dapur KPU. Jadi beliau sangat paham nih teman pemilih, luar dalamnya data kependudukan kita. Teman pemilih, jika saya boleh merangkum nih, keseluruhan diskusi kita hari ini ada 3 poin besar yang menjadi kunci kesuksesan pemilu kita nanti. Sinergi, yang pertama teman pemilih, sinergi tanpa henti. Disdukcapil dan KPU terus bekerja sama setiap hari, bukan hanya saat pemilu saja. Untuk memastikan data pemilih kita tetap mutakhir dan berkelanjutan. Yang kedua, keamanan dan digitalisasi nih. Dengan hadirnya IKD dan sistem Siaka yang dijaga ketat, kedaulatan data kependudukan kita kini lebih terjamin, aman dari tangan-tangan jahil, dan tentunya lebih praktis untuk memvalidasi pemilihan di era digital ini. Dan yang ketiga, pelayanan prima dan juga kewaspadaan. Meski sedang sibuk-sibuknya menyiapkan data pemilu, Disdukcapil tetap menjamin pelayanan harian warga seperti urus KK atau akte tetap cepat. Namun ingat, jangan mudah tertipu ya oleh modus yang mengatasnamakan dinas. Semua layanan resmi itu adalah gratis. Benar ya Bapak? Betul, gratis. Kesimpulan akhirnya adalah, satu data yang akurat adalah awal dari pemilu yang jujur dan adil. Kami di penyelenggara sudah bersinergi nih. Sekarang tinggal teman pemilih yang harus proaktif memastikan dokumen kependudukannya valid dan sudah terdaftar di DPT. Tidak terasa nih Pak, obrolan kita hari ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Pak Karsono yang sudah berbagi informasi terkait sinergi, akurasi data, dan pelayanan prima Disdukcapil dalam menyukseskan pemilu kepada teman pemilih nih. Saya Reni pamit undur diri. Jangan lupa ikuti media sosial KPU Kota Serang di Instagram, Facebook, Twitter, website, TikTok, dan channel YouTube agar tidak ketinggalan informasi tentang kepemiluan. Jumpa kembali dalam podcast selanjutnya. Dan teman pemilih jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.